Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Hidayat. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelas 10 sampai 12, yaitu materi tentang vektor pada bidang 2 dimensi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan mengenal terlebih dahulu vektor. Vektor itu apa sih? Nah, untuk memahami materi yang akan saya sampaikan, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu vektor. Oke. Pengertian vektor. Nah, vektor adalah besaran dalam fisika. Kita mengenal dua besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Bedanya, besaran skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contoh besaran vektor itu antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi contohnya. Kita ke slide selanjutnya. Oke, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ya, kita bisa lihat di situ ada ratu yang bergerak dari A ke B. Nah, jaraknya yaitu sebesar 10 meter. Nah, jadi ratu itu bolak-balik ya, dari A ke B, terus B ke A. Jadi bolak-balik dari A ke B, terus B ke A. Nah, kita bisa hitung jaraknya dari A ke B, terus dari B ke A. Jadi A ke B itu 10 meter dan B ke A juga 10 meter. Jadi 10 tambah 10 jaraknya 20 meter. Nah, untuk perpindahannya, karena ratu bergerak kembali ke asal titik dia mulai, jadi 10 meter pertama dikurangi 10 meter kedua, karena dia habis dari A ke B balik ke A. Jadi habis A ke B berhenti, terus B ke A, jadi 10 kurangi 10, 0. Nah gitu, ini penjelasan lebih jelasnya ya. Bentar, kamera saya terlalu menutupi ini ya, saya pindah di sini dulu. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi jaraknya ya. Ratu berjalan dari barat ke timur, titik A ke titik B sejauh 10 meter. Lalu ia berbalik arah menuju barat lagi ya, titik B ke A sejauh 10 meter. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau jarak yang ditempuh ratu adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi, AB plus BA 10 10 jadi 20 meter. Nah, kemudian kita lihat besaran perpindahannya. Perpindahan dapat diukur posisi awal ke posisi akhir. Nah, ya, saat ratu berbalik ke arah dan berjalan sejauh 10 meter, berarti posisi akhir ratu ada di titik awal seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu titik A. Nah, karena posisi awal ratu sama dengan posisi akhirnya, artinya ratu tidak mengalami perpindahan sekali ya, karena habis dari ke A tadi dari A ke B, tapi dia balik ke A lagi, jadi dia balik gitu ya. Bentar, ini nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, saya masih bisa baca ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Nah, karena ratu berjalan berbalik arah ke posisi semula, maka jarak ditempuh ratu yaitu 0. Karena itu jarak tidak mempengaruhi pergerakan benda ya, seperti yang dijelaskan itu, jarak tidak dipengaruhi area pergerakan benda. Kenapa? Karena jarak merupakan contoh besaran skala. Sekarang kita akan membahas perpindahan. Nah, kamera saya pindah lagi dulu ke sini. Nah, perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda ya. Misal dari A ke B, nah itu pindah yang sehingga memiliki arah. Ratu yang awalnya berjalan ke timur sejauh 10 meter kemudian berpindah ke arah barat sejauh 10 km juga. 10 meter, maaf, saya lupa. Nah, saat ratu berjalan ke barat, arahnya berlawanan dengan arah semula. Arah yang berlawanan dari arah semula ini akan bernilai negatif. Oleh karena itu perpindahannya adalah AB BA di min BA seperti yang jelas-jelaskan tadi. Jadi habis dari A ke B, terus B ke A. Nah, jadi 10 meter kurangi 10 meter jadinya 0. Jadi dia tidak berpindah sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke nilai vektor ya. Ini adalah ilustrasi vektornya ya, dalam bentuk matriks, yaitu vektor kolom seperti yang ada di gambar ini. Maka vektor dapat dituliskan sebagai V sama dengan A, B ya, sama dengan komponen X nya di atas
kan komponen Y-nya di bawah. Jadi misal ya A, berarti ini kan A-nya yang di atas, B-nya yang di bawah gitu. Nah, ini biar penjelasan lebih jelasnya. Vektor merupakan besaran yang punya nilai dan arah. Nilai vektor bergantung pada posisi arah tiap-tiap komponennya. Komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan. Nah, jadi kalau mungkin ini kebalik ya, dari pokoknya arahnya ke kanan itu pasti positif. Nah, kalau negatif itu posisinya ke kiri. Jadi kebalikan dari kanan tadi. Nah, sebenarnya itu komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas. Ya, seperti sumbu XY itu ya. Sumbu X kan kalau semakin ke kanan semakin positif, kalau ke kiri negatif. Nah, kalau Y sama, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Nah, kemudian ini dijelaskannya, jika arahnya ke atas bernilai negatif. Nah, gitu. Jika arahnya ke bawah, maka jika arahnya ke atas nilainya positif, maaf. Terus jika ke arah bawah nilainya negatif. Nah, begitu. Tadi saya salah ngomong ya. Bacanya cepat. Nah, ini contoh gambar vektor ya, ada A gitu. Nah, ini penjelasannya. Untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Nah, arahnya nanti kan ke kanan. Untuk mencari nilai komponen X, yaitu yang untuk komponennya, kita bisa lihat apakah vektor bergeser ke arah kiri atau ke arah kanan. Ternyata vektor A bergeser sejauh 4 meter ke kanan. Berarti komponen X-nya yaitu 4 positif karena ke kanan. Misal kalau vektornya ke kiri berarti negatif gitu. Nah, lalu untuk mencari nilai komponen Y, kita lihat arahnya ke atas atau ke bawah. Kita lihat pergeseran vektor A-nya. Nah, terus itu vektor A-nya ternyata ke atas. Jadi Jadi pasti positif. Nah, terus kita lihat satuannya, ternyata satuannya 4. Jadi bisa ditulis di komponennya yang seperti di contoh itu di kanan ya. Itu komponen X sama Y sama dengan 4 sama 4 dibuat dalam bentuk matriks. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas inti materi saya. Ya, saya jelaskannya 7 menit ya ini. Yaitu vektor pada bidang 2 dimensi. Nah, oke, ini tertutup lagi. Saya tidak ke sini dulu. Nah, oke. Di dalam bidang datar R2, suatu vektor yang titik pangkalnya di A, X1, X1, Y1 dan ujungnya di B, yaitu X2 sama Y2, tapi ditulis dalam bentuk komponen. Ditulis sebagai berikut. Nah, seperti itu. AB ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu X2 min X1 terus Y2 min Y1. Dilukiskannya seperti yang ada di gambar itu. Ini mohon maaf ya, gak bisa saya hilangkan ini jaraknya itu. Oke. Mohon maaf untuk kegangguan yang itu. Terus kita akan lanjut ke vektor ke sebelahnya. Vektor dalam bidang datar juga dapat dinyatakan sebagai berikut. Kombinasi linear vektor satuan IJ, misalnya vektor XI plus XYJ. Jadi ya tergantung itunya satuannya. Terus koordinat kartesius yaitu A1 sama A2 dan koordinat kutub yaitu seperti yang ada di gambar itu. A sama dengan R, sudut delta dengan R, akar dalam kurung X2 min X1 tutup kurung kuadrat ditambah Y2 min Y1 tutup kurung kuadrat, dan tangen delta sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, seperti itu materi yang saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal pembahasan vektor. Nah, kita ke soal yang kalian lihat. Diketahui B sama dengan min 4,1 dan ditanya koordinat titik A. Nah, kita tahu vektor AB itu sama dengan min 6 min 5. Nah, terus cara menjawabnya yaitu kita harus mencari AB itu dapat dari mana. Nah, seperti yang kita lihat itu AB itu dapatnya dari OB di min OA. Nah, terus kita sederhanakan lagi, jadinya bisa AB sama dengan B min A. Nah, kita tinggal masukkan karena B-nya sudah diketahui, AB-nya juga sudah diketahui. Nah, kalau B-nya misal dijadikan vektor, jadinya min 4, terus X-nya min 4, Y-nya 1, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tergantung satuannya, yaitu A sama dengan, kita balik ya, kita masukkan rumusnya sama dengan B min AB. Nah, kita masukkan angkanya. Jadi A sama dengan min 4 per 1 ya. Min 4
1 ya XY dikurangi min 6 sama min 5. Nah kita apa? Kita masukkan jadinya, karena min jadinya kan kalau min ketemu min jadinya plus. Nah jadi kita langsung kerjakan saja. Min 4 min 6, jadi min 4 tambah 6 sama dengan 2. Terus 1 min 5, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Udah selesai. Ya itu cara mencari koordinat titik A ya. Mudah. Ini sebenarnya kalau aku ini memang materi termudah di kelas 10 ya, kalau soal apa vektor bidang 2 ini. Jadi koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor A jika koordinatnya yaitu 2, 6 ya, itu X nya 2, Y nya 6. Sekarang kita masuk soal kedua, yaitu pengurangan vektor. Nah itu ada penjelasannya di sebuah warna hijau itu. Jika A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, maka A min B sama dengan ya seperti yang saya bilang, A1 min B1, A2 min B2. Nah, langsung kita masukkan ke contoh soalnya. Jika C sama dengan 8, 4 dan D 9 min 9 sama min 3 sama min 9, maka tentukanlah C min D. Nah, ya gampang lah tadi seperti yang di rumus yang kanan itu ya. Jadi kita langsung masukkan saja C-nya sama D-nya ya. C-nya itu kan 8 per 4, D-nya 3 min 9. Nah, berarti 8 dikurangi 3 sama 4 kurangi min 9. Nah, langsung kita kerjakan. 8 min 3 5 ya. Terus 4 min 9, karena min ketemu min jadinya plus. Jadinya 4 tambah 9 jadi 13. Nah hasil C min D itu sama dengan 5,13. Nah gampang kan? Sekarang lanjut ke soal nomor 3, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Nah ini easy banget ya. Ditentukan vektor A sama dengan 4 min 8, 4,8 ya. Nah kita tentukan hasil operasi berikut ini. Yang A itu 3A, yang B min 2A, yang C setengah A. Langsung kita masukkan. Ya sebelum mengerjakan itu kita ada petunjuknya, yaitu yang seperti tadi di paling kanan. Hasil kali vektor A dengan skalar K adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dan arahnya bergantung dengan dengan nilai K-nya. Nah, jadi tinggal dikali satu-satu. Misal ini contoh nomor 1 kan 3A. Jadi langsung kita masukkan 3 tutup huruf matriksnya kita masukkan yaitu matriks vektor. Vektornya 4 min 8. Jadi tinggal dikali aja 3 kali 4 12, 3 kali min 8 min 24, udah selesai gitu aja. Gampang banget. Terus yang B yaitu min 2A aja. Jadi kita kali aja min 2 sama vektor 4 sama min 8. Jadi min 2 kali 4 nya min 8, min 2 kali min 8 itu 16 karena min kali min plus. Nah, jadi min 8 16 udah. Terus yang C sekarang setengah A. Jadi ya setengah kali 4 sama setengah kali min 8. Udah. Setengah kali 4 2, setengah kali min 8 min 4, udah selesai. Itu perkalian vektor dengan skala. Nah, kita masuk ke perkalian dua vektor. Nah, itu cara mencari cos A-nya yaitu vektor A kali vektor B per nilai mutlak A dan nilai mutlak B. Nah, terus kita ke contoh soalnya. Tentukan hasil perkalian skalar antara vektor A yang 5 satuan dan B vektor B yang 2 satuan dengan A sama dengan 60 derajat. Nah itu cos apa? Itu cosnya. Nah kita jawab dong. Vektor A kali vektor B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B cos A. Jadi kita masukkan vektor A nya 5, terus vektor B nya 2. 5 kali 2 cos 60. Ya seperti itu, seperti rumusnya. Kemudian kita tinggal kerjakan, yaitu 10 kali 5 kali 2 itu 10. Terus cos 60 itu setengah. Nah jadi 10 kali setengah sama dengan 5. Jadi hasil kali vektor A dan B adalah 5. Begitu. Nah terus sudah selesai PPT nya. Ya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Walau ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi